Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam masih Allah tanamkan di dalam hati kita masing-masing. Karena itu mari kita senantiasa perkuat amaliyah kita, keimanan kita, agar kita termasuk digolongkan kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam kepada junjungan kita yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang benar-benar istiqamah mengimani, mengamalkan dan mendakwahkan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah biiznillah di hari akhirat kelak kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa studio dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Pematang Siantar dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempergilirkan waktu di hadapan kita. Sebentar lagi kita akan memasuki pergantian tahun. Pergantian tahun dalam Islam sesungguhnya memiliki makna tersendiri. Sebagai seorang muslim, kita harus lebih cerdas dan kreatif mengisi waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bentangkan di hadapan kita. Karena itulah ketika momentum pergantian tahun baru, apakah pergantian tahun baru Islam atau pergantian tahun baru Masehi, maka seyogianya kita hendaklah mawas dan mengevaluasi diri kita. Sejauh mana sudah kebajikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri melihat apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengabarkan apa yang telah kalian kerjakan. Para pemirsa studio dakwah MUI dimanapun berada, rahimakumullah. Ayat ini sesungguhnya menggugah kita bahwa setiap momentum pergantian tahun, setiap momentum bertambahnya usia kita, hendaknya itu menjadi bahan renungan bagi kita bahwa hidup ini ternyata sebentar lagi akan berakhir. Berapapun usia kita hari ini, sesungguhnya dia adalah sisa-sisa usia yang Allah karuniakan kepada kita.
Maka Allah melalui ayat ini mengingatkan kepada kita, sepanjang usia yang telah kita jalani itu, apa yang sudah kita perbuat di dalam kehidupan. Berapa banyak juga amal soleh yang kita lakukan. Sebaliknya, berapa banyak pula kesilapan dan kealpaan kita, sehingga terkadang terjerumus kepada perbuatan-perbuatan dosa dalam kehidupan. Hendaknya kedua ini menjadi perhatian bagi kita. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 2 kali di dalam ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa takwa yang Allah tekankan di dalam ayat ini? Karena para pemirsa yang dimuliakan Allah, sebaik-baik bekal bagi kita dalam kehidupan tiada lain melainkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, kata Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa studio dakwah MUI Pematang Siantar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang kita evaluasi dalam kehidupan kita ini? Saya teringat sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abu Ya'la Saddad bin Aus radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal soleh untuk menghadapi kematian. Orang yang cerdas menurut hadis Nabi ini adalah orang-orang yang selalu memperhatikan keadaan dirinya. Dengan apa? Banyak menanam amal kebajikan di dalam kehidupannya. Karena itu adalah bekal. Dan itu adalah orang yang cerdas. Selain itu, jamaah sekalian, bahwa orang yang cerdas itu adalah senantiasa mempersiapkan dirinya. Apakah imannya, kemudian apakah ibadahnya, semuanya dia persiapkan. Sebab hidup ini tidaklah kekal. Suatu saat ajal akan datang. Maka ketika ajal datang, apa yang telah kita perbuat dalam kehidupan ini, itulah yang akan kita petik hasilnya di hari akhirat nanti. Dalam sebuah potongan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk kamu. Dan sebaliknya, jika kamu berbuat keburukan, maka keburukan itu juga akan dikembalikan kepada kamu. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang-orang yang cerdas dengan senantiasa mengevaluasi dan mawas diri apa yang sudah kita perbuat dalam kehidupan ini, untuk kemudian kita melakukan aksi berupa amal kebajikan ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Sebab menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang lemah adalah orang yang tidak memperhatikan apa yang telah diperbuatnya dalam kehidupan ini. Dan dia selalu berangan-angan untuk mendapat ampunan dari Allah, berangan-angan untuk dimasukkan ke dalam surga, tapi tidak bersungguh-sungguh mengevaluasi diri dan melakukan amal kebajikan di dalam kehidupannya. Tentu orang-orang yang seperti ini kelak di hari akhirat akan digolongkan kepada orang-orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Para pemirsa studio dakwah MUI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengajak kita semua untuk bersungguh-sungguh melakukan amal kebajikan. Ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Sebab jika kesempatan sudah Allah tarik dari diri kita, maka tidak ada lagi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Nasrum minallahi wa fathun qarib.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.